Gempa megatrust adalah gempa masif akibat subduksi atau tumbukan antar lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Garis subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia memanjang dari sebelah barat ujung Sumatera ke selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba. Saat terjadi bencana tersebut, berpotensi berdampak di wilayah kota Cilegon, Banten yang dekat dengan pesisir. Dampak guncangan mencapai skala intensitas 6 hingga 7 mmi yang dapat menimbulkan kerusakan ringan, sedang hingga berat. Pihak BMKG menyebut setidaknya ada 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut, yaitu zona sumber gempa megatrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami, zona sesar Mentawai hingga sesar ujung Kulon yang berstatus rawan gempa bumi dan tsunami, zona Graben Selat Sunda yang rawan longsor dasar laut juga dapat memicu tsunami, termasuk tsunami jika terjadi erupsi anak Gunung Krakatau. Itu bisa sendiri-sendiri, tapi juga bisa bersamaan karena kalau sumbernya berdekatan itu bisa saling men-trigger, Mas, saling memicu, sehingga itu yang kita khawatirkan. Karena dalam berbagai kasus kejadian gempa besar itu juga ada yang saling picu ya, karena rilis energi yang berdekatan itu membangkitkan besar sumber gempa yang ada di dekatnya yang sudah matang. Mengacu pengalaman penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Banten sebelumnya, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Banten dan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan tindakan seperti merelokasi pemukiman dan perniagaan warga yang berada di kawasan pesisir pantai, serta mendirikan dan merenovasi bangunan yang adaptif terhadap tsunami. Nah, ini yang pasca tsunami 2018 kita dorong pemerintah kabupaten untuk mengatur ulang kawasan pesisir ini. Kalau ada bangunan atau daerah-daerah yang kemudian agak sulit untuk kita mendorong bangunan existing untuk menggeser ke belakang, maka kalau itu bangunan hotel, kita dorong untuk bisa adaptif terhadap tsunami. Caranya seperti apa? Misalkan, kalau bangunan hotel itu saat ini hanya terdiri dari 2 lantai, kita dorong untuk pembangunannya lebih dari 3 lantai. Kenapa? Agar lantai 1, lantai 2 itu tidak difungsikan sebagai kamar untuk tamu. Seperti diketahui di wilayah Banten memang kerap diguncang gempa bumi dengan berbagai level ukuran magnitudo. Data BMKG mencatat sepanjang tahun 2021 lalu terjadi 1077 gempa bumi tektonik di Provinsi Banten. Angkanya naik 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya dengan kejadian sebanyak 840 gempa bumi. Pusat gempa umumnya berada di Laut Lepas pada zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bagian selatan Provinsi Banten hingga Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.